Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira. Hari ini Angel seneng banget, soalnya hari ini hari libur dan Angel mau sepedaan sama teman-teman Angel. Angel mau siap-siap dulu. Aduh, di mana ya tadi ya? Aku tadi tahu di mana ya? Kok hilang? Kak, Angel, kamu lagi cari apa sih, Angel? kakak tahu nggak? Topiku ada di mana? Aduh, aku cari-cari dari tadi nggak ketemu. Loh, ini dia topinya. Oh iya, Sudah dipakai. sudah dipakai ternyata. Ya udah kak, aku sekarang mau jalan-jalan dulu ya sama teman-temanku. Bye. Loh, Angel, tunggu dulu. Eh. Angel lupa ya? Hari ini hari apa ya? Ya, ini hari libur toh kak. Makanya aku bisa pergi sama teman-temanku. Aku mau Ya. sepedaan. Kakak tahu hari ini hari libur. Tapi tahu nggak, Angel? Kenapa hari ini kita libur? Ya nggak tahu kak. Pokoknya ya libur, libur, libur. Apapun liburannya, yang penting santai. Bisa jalan-jalan, bisa sepedaan. Dah, aku mau pergi dulu. Tunggu. Tapi Tunggu. Angel, hari ini liburnya beda. Beda. Karena hari ini adalah hari Jumat Agung. Cuma aku. Jadi kita harus beribadah. Kak, ini kan hari Jumat, bukan hari Minggu. Ibadah itu kan hari Minggu toh ya kak. Siapa bilang kita ibadah hari Minggu saja? Setiap hari kita bisa beribadah kepada Tuhan. Dan tahu nggak, Angel, kenapa hari ini kita libur? Nggak Supaya kita semua orang-orang Kristen bisa memperingati penderitaan dan kesengsaraan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oh, tapi kak, Angel mau main sepedaan sama teman-teman Angel. Mainnya kan Libur. bisa nanti setelah ibadah. Hmm. Ibadah dulu, baru nanti Angel bisa sepedaan. Ingat loh, Angel, kita harus belajar setia kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus juga setia mengasihi dan memberkati kita semua. Oh, ya itu ya kak. Gimana ya kak? Ya sudah, OKB. Kak, OKB? Apa artinya OKB? masa kakak nggak tahu? OKB itu artinya oke lah kalau begitu. Kak, kapan kita mulai ibadahnya? Loh, nah sekarang ini kita sudah mulai ibadah. Tuh lihat, Oh. teman-teman sudah nunggu semuanya. Halo Yuk kita teman-teman. bersalam sama teman-teman. Shalom adik-adik. Shalom teman-teman. Kakak yakin adik-adik di rumah sudah mandi, sudah makan, dan sudah siap beribadah hari ini. Iya. Dan ibadah hari ini adalah ibadah yang spesial. Karena apa, adik-adik? Karena hari ini kita memperingati Hari kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Betul ya kak? Betul, Angel. Tuhan Iya. Yesus sangat mengasihi kita semua. Sehingga ia rela memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Untuk apa, adik-adik? Untuk menebus dosa kita semua. Kasih Yesus memang begitu indah dalam hidup kita. Kakak jadi ingat sebuah lagu. Lagu apa kak? Kasih Yesus manis dan indah. Iya, Angel Yuk, bisa kan? adik-adik, Yuk. kita nyanyikan lagu ini ya. Angel bisa? Oh iya jelas toh kak, aku bisa. Ayo kita nyanyikan lagu ini kak. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh.
Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, saat ini kami akan beribadah. Tuhan pimpin kami di dalam beribadah, supaya kami boleh memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan, tolong kami untuk dapat meneladani kasih kesetiaan-Mu kepada kami, sehingga kami juga boleh menjadi murid-murid-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kakak akan mengajarkan senam ayat. Adik-adik perhatikan dan ikuti gerakannya ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ulangi sekali lagi ya adik-adik. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kak, sebentar Kak. Aku mau tanya. Itu tadi ayatnya artinya apa toh? Aku kok nggak mudeng. Angel tahu nggak? Seseorang yang mau memberikan nyawanya atau mati untuk orang lain. Siapa ya? Aku tahu Kak. Itu pasti Tuhan Yesus. Betul loh Kak? Ya betul Angel. Itulah kasih yang terbesar yang diberikan Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Yuk adik-adik, kita ulangi sekali lagi ya ayat ini. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah adik-adik, hari ini kakak punya sebuah cerita tentang seorang murid Tuhan Yesus. Angel, tahu nggak berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Berapa ya? Coba aku ingat-ingat. 1, 2. Aduh, aku kok lupa ya. Teman-teman bantu aku. Berapa jumlah murid Yesus? Berapa? Berapa yang keras? Oh, iya. Kak, aku tahu Kak. Jumlah murid Yesus itu ada 12. Ya, betul lah Kak? Murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Tahu nggak Angel? Siapa nama-nama mereka? Waduh, itu siapa ya? Oh, aku ingat Kak. Itu gampang ternyata. Simon Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, Thomas, Yudas, terus. Ini baru 6 loh Angel. Iya, terus apa lagi? Aku kan lupa. Aduh. Adik-adik di rumah, coba kalian juga ingat-ingat ya. Siapa saja nama-nama murid Tuhan Yesus. Berapa yang kamu ingat? Kalau Angel hanya ingat 6. Kak, aku sudah ingat lagi yang lain. Tadi baru 6 ya Kak? Ya. Yang lainnya itu ada temannya Simon Petrus, temannya Andreas, temannya Yohanes. Namanya curang Angel. Sebentar Kak, temannya nggak bisa. Oh, nggak boleh ya? Nah, adik-adik di rumah, kalian sudah ingat semua murid Tuhan Yesus? Yuk, kita mau ingat-ingat nama-nama murid Tuhan Yesus bersama dengan teman-teman kita semua.
adik-adik, kalian tahu siapa aku? Ayo, siapa? Coba tebak. Aku ini adalah murid Yesus. Aku juga punya seorang saudara yang menjadi murid Yesus. Dulu sebelum menjadi murid Yesus, aku adalah seorang nelayan, penangkap ikan. Tapi aku senang sekali menjadi murid Yesus karena aku diberikan panggilan khusus oleh Tuhan Yesus yang artinya batu karang. Siapa aku? Coba kalian tebak. Siapa? Nah, benar sekali. Aku adalah Simon Petrus. Aku sangat bangga menjadi murid Kristus. Aku jadi ingat waktu pertama kali aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada malam itu, aku bersama saudaraku seperti biasa, kami berangkat berlayar untuk mencari ikan. Tapi malam itu kami sangat merasa sedih karena tak ada satu ikan pun yang bisa kami tangkap. Mungkin ikannya lagi ngumpet, takut ketangkep. Ya, akhirnya kami berdua pun kembali ke pantai dengan perasaan yang sangat sedih. Tapi saat itu kami melihat Yesus. Dan saat itu Yesus meminta untuk menumpang ke kapal kami. Karena Tuhan ingin mengajar banyak murid yang sudah menunggunya di pantai. Sesampainya di pantai, Tuhan Yesus mengajar. Setelah itu, Tuhan berkata kepada kami, dan Ia mengajak kami untuk kembali berlayar menangkap ikan. Hah? Yang benar aja Tuhan. Kan kami tadi sudah semalaman gak berhasil dapat apa-apa. Ikannya pada ngumpet semua. Sekarang Tuhan ajak kami berlayar. Ini gak salah. Tapi ya, aku ikut aja deh. Akhirnya kami kembali ke laut dan berlayar. Sampai di laut, kami menebar jala kami. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Wah, kami mendapat ikan banyak sekali. Banyak sekali. Sampai kapal kami mau tenggelam. Saking banyaknya tuh ikan. Dan kami harus meminta pertolongan sama teman-teman kami. Dari situ aku percaya kalau Tuhan Yesus ini bukanlah manusia biasa, tapi Dialah Tuhan. Awalnya aku takut, tapi Tuhan yakinkan aku, janganlah takut. Mulai hari ini kamu akan kujadikan penjala manusia. Semakin bingung aku. Hah? Penjala manusia? Maksudnya kami harus menjala manusia begitu? Oh, tentu saja bukan. Tapi menjadi penjala manusia yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah menjadi murid-muridnya dan memenangkan banyak jiwa. Nah, adik-adik, kalau hari ini kalian ditanya mau nggak ikut Yesus, jawabnya apa? Kalau aku sih pasti aku jawab, siap Tuhan, aku mau ikut Tuhan Yesus. Kalau adik-adik pasti jawabannya sama dong, ya kan? Nah, adik-adik, kalau ikut Tuhan, mari kita ikut sungguh-sungguh. Bukan karena kita disuruh papa mama kita, bukan karena kakakku ke gereja aku ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan karena dimarahi papa kalau nggak sekolah minggu, bukan. Tapi aku benar-benar mau ikut Tuhan, mau setia ikut Tuhan, karena aku mau jadi murid Tuhan yang taat. Adik-adik mau ikut?
ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena mama, bukan karena papa, bukan karena adik-adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sejak hari itu, aku menjadi pengikut Tuhan, aku menjadi murid Kristus. Dan aku bangga sekali menjadi murid Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus bukan hanya pandai mengajar, tapi Tuhan Yesus juga membuat banyak sekali mukjizat. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang kerasukan setan diusir roh jahatnya sehingga dia sehat kembali. Dan yang paling keren, orang yang mati pun dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka dari itu aku bangga sekali menjadi murid Tuhan. Sejak saat itu pengikut Tuhan mulai menjadi semakin banyak. Followernya, iya, murid Kristus semakin banyak. Mereka semua senang mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tapi gak cuma followernya yang bertambah banyak, gak cuma pengikutnya, tapi hatersnya juga banyak. Kalian tahu pasti siapa hatersnya? Ya itu aja. Kalian tahu kan siapa? Ya, benar sekali. Ahli Taurat dan imam-imam besar. Mereka semua membenci Tuhan Yesus. Mereka semua pasti berencana menjatuhkan Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus dihukum. Dan dihukum mati. Pasti itu yang diinginkan mereka. Nah, kalau aku sih yakin Tuhan Yesus itu berkuasa karena dia adalah Mesias yang diutus Tuhan. Karena dia adalah Mesias yang dijanjikan. Pasti dia sanggup melawan mereka semua. Pasti dia sanggup mengalahkan orang-orang jahat itu. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus pilih. Tuhan seringkali berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan dan dia akan mati di Yerusalem. Dan akhirnya apa yang tak kuduga itu pun terjadi. Malam itu setelah perjamuan Paskah, Tuhan Yesus mengajak kami pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan tiba-tiba datanglah Yudas dan prajurit-prajurit. Mereka menangkap Yesus. Mereka membawanya ke rumah imam besar. Dan kami semua kabur lari. Karena kami semua takut. Termasuk aku. Aku pun takut ditangkap. Aku takut harus dipenjara. Aku takut apabila aku harus dihukum mati. Tapi aku juga ingin melihat Tuhanku. Aku
aku yang melihat guruku. Maka aku putuskan untuk mengikuti mereka dari jauh. Secara sembunyi-sembunyi, aku mengikuti mereka hingga sampai pada akhirnya aku sampai di rumah yang besar. Aku harus hati-hati nih. Tidak boleh ada orang yang mengenaliku. Kalau ada yang tahu, pasti aku bisa ditangkap juga nih. Lebih baik aku di sini saja lah. Om, tunggu. Sepertinya aku kenal Om. Om ini kan yang sering pergi kemana-mana dengan Yesus yang ditangkap itu. Pasti Om ini murid Yesus. Bukan. Kamu salah orang pasti. Siapa Yesus? Aku nggak kenal. Hah? Salah orang? Padahal wajah Om ini mirip sekali dengan murid Iya tuh Yesus. salah orang. Aneh. Selamat. Mereka nggak tahu aku. Coba kalau aku ketahuan. Untung anak tadi nggak banyak tanya. Berarti aku harus lebih hati-hati nih. Hei teman, dari tadi kuperhatikan wajahmu. Sepertinya aku mengenalmu. Oh ya, kamu ini kan yang sering bersama Yesus. Kamu pasti pengikut Yesus. Apa? Aku mengikut Yesus? Nggak mungkin lah. Siapa itu Yesus? Pasti kamu salah orang. Kok banyak orang yang mengenali aku ya? Aku harus segera kabur dari sini nih. Kalau ketahuan, ngeri juga aku. Hei orang asing, dari gayamu bicara, aku tahu kamu pasti orang Galilea. Jangan-jangan kamu ini memang pengikut Yesus ya? Bukan. Aku bukan pengikut Yesus. Aku tidak kenal sama dia. Simon Petrus, ingatlah, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku menyangkalmu sampai 3 kali. Aku telah berdosa kepadamu Tuhan. Aku ini pengecut. Aku ini tidak setia sama Tuhan. Tapi lihatlah hati ini Tuhan. Aku masih sungguh sangat mengasihimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapat diam, tetap setia.
adik-adik semua, adik-adik tahu dari 12 murid Yesus, siapakah menurut kalian murid yang paling berani dan setia? Jawabannya tidak ada. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-murid pada lari ketakutan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk membela Yesus. Bahkan Petrus yang dikatakan murid paling berani pun justru menyangkal Yesus. Sampai 3 kali. Petrus tidak berani mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Begitulah manusia ya. Kadang gampang hilang kesetiaannya. Pada saat kehidupan terasa begitu indah, begitu nyaman bersama Yesus, semua murid bangga untuk jadi murid Yesus. Tapi ketika masalah datang menimpa Yesus, mereka semua justru pada lari ketakutan meninggalkan Yesus sendirian. Wah, rasa setia itu begitu cepat hilang dari kehidupan mereka. Adik-adik, karena itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, sebelum ia ditangkap, Tuhan Yesus berdoa. Katanya seperti ini kepada Bapa. Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah. Adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus pun juga takut. Tuhan Yesus juga sangat gentar menghadapi penderitaan yang begitu hebat datang kepadanya. Karena itu, Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, jikalau Engkau mau, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Artinya apa? Artinya kalau boleh milih nih, Tuhan Yesus tuh juga gak mau menderita. Tuhan Yesus juga tidak mau mati di atas kayu salib. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus memilih untuk tetap setia. Setia mengikuti kehendak Bapa. Mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Untuk menderita dan mati di atas kayu salib. Untuk menebus semua dosa manusia berdosa. Dosa adik-adik dan Kak Kesha. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus melanjutkan doanya. Tuhan Yesus berkata, apa? Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Adik-adik, itulah ya kesetiaan yang Tuhan Yesus berikan untuk diteladani bagi kita semua. Tuhan Yesus tetap berjalan mengikuti kehendak Bapa. Walaupun hal itu berbeda dari keinginannya. Tuhan Yesus tetap melakukan perintah Tuhan. Walaupun ia tahu ia akan sengsara dan sangat menderita. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kehendak Bapa di dalam kehidupannya. Ia harus mati di atas kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Seandainya nih ya, coba kita pikir berandai-andai. Seandainya kalau Tuhan Yesus tidak mau mati di atas kayu salib, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Ya, benar. Manusia
masih terikat, terbelenggu, dan hidup di dalam dosa. Adik-adik, karena itulah Tuhan Yesus memilih untuk mati di atas kayu salib. Yaitu apa? Agar dosa semua manusia itu dapat ditebus. Nah, adik-adik, itulah cinta yang paling besar yang diberikan Tuhan bagi kita, bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin supaya kita semua menjadi murid-muridnya yang setia. Coba tangannya diginiin, setia. Setia seperti Tuhan Yesus yang sangat setia dan mengasihi kita. Adik-adik, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib bisa aja loh jadi sia-sia dan tidak ada gunanya. Loh, kenapa? Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bisa menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya ketika kita tidak setia kepada Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik, kita harus setia beribadah setiap minggu. Jangan bolong-bolong ya. Kita sementara ini memang ibadah masih lewat online. Tapi adik-adik, sebaiknya jika kita beribadah, kita tidak perlu disuruh-suruh papa, disuruh-suruh mama, atau disuruh-suruh tante, om, atau kakek, atau nenek. Tapi baiknya adalah ketika kita beribadah, kita boleh tulus hati datang kepada Tuhan. Adik-adik, jangan hanya beribadah saja, tetapi jangan lupa untuk setia berdoa. Setia juga di dalam membaca Alkitab. Setiap hari tidak boleh bolong-bolong. Nah, adik-adik ingat ya bahwa kapanpun, dimanapun kita berada, kita ini adalah murid-muridnya Tuhan Yesus. Kapanpun, dimanapun kita berada, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kita harus setia memancarkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus yang diberikan di dalam diri kita. Sehingga kesetiaan dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak akan sia-sia. Mulai hari ini kita berjanji ya, kita berjanji untuk jadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia. Aku mau jadi murid Tuhan Yesus yang apa? Setia. Firman Tuhan, aku
Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi baginya. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur, tetap setia pantang mundur. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, inilah janji kami untuk dapat menjadi murid-murid Tuhan yang setia dalam tingkah laku dan tutur kata kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat menjadi murid-murid Tuhan yang setia walaupun banyak godaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kak, sebentar Kak. Ya. Kayaknya kakak lupa ya. Lupa apa ya, Angel? Kakak lupa aktivitasnya hari ini tuh apa toh Kak? Oh iya, kakak Iya. lupa. Apa Kak? Hari ini kita tidak Iya. ada aktivitas. Loh, kok gak ada aktivitas toh Kak? Tapi Angel jangan sedih. Iya. Ya, adik-adik juga jangan sedih ya. Karena hari Minggu nanti ada aktivitas yang spesial. Kak, spesialnya apa toh Kak? Aku pengen tahu. Rahasia. Wah, kakak pakai rahasia. Tunggu saja di hari Minggu. Kok nunggu hari Minggu tuh Kak? Aku udah penasaran. Aku pengen. Adik juga penasaran di rumah? Iya Kak, mau Nah, penasaran. adik jangan lupa ya. Di ibadah Minggu nanti yang spesial bukan saja aktivitasnya, tapi ibadahnya juga spesial. Oh, apanya yang spesial Kak? Aku pengen tahu. Tunggu saja di hari Minggu. Nah, adik-adik, sampai di sini ibadah kita. Tetap di rumah, tetap setia kepada Tuhan. Sampai jumpa di hari Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati.